pemirsa, salam sehat, tetap semangat, pikiran positif, otot rileks. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sehat semua kan ya? Itu doa kami sebenarnya pemirsa. Tapi kalaupun lagi nggak sehat-sehat aja, mesti berjuang untuk bangkit. Dan nanti cerita kebangkitannya boleh dibagiin ke kami dong. Karena Anda bisa saja diundang untuk bicara di sini di Go Healthy, tukar pikiran, dan perjalanan atau riwayat kesehatan Anda yang dulu pernah gagal itu bisa jadi berkat buat orang lain. Betul, seperti halnya narasumber kami yang nanti saya akan kenalkan. Tapi sebelumnya pemirsa, praktisi kesehatan yang bertugas hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Mbak Lula Kamal dan Mbak Elita Margareta. Hai semuanya. Hai Ju. Salam sehat. Pemirsa, semoga selalu sehat juga pemirsa ya. Pemirsa, semoga sehat selalu. Saya selalu mendoakan dari sini. Selamat datang juga di studio kami, Pak Andrew Haswin. Terima kasih ya. Waktunya sangat berharga, seorang profesional dan juga sociopreneur yang menyempatkan waktu untuk berbagi cerita. Pemirsa, jangan lewatkan obrolan kami hari ini. Sebelum ngobrol, kita masuk di benar, salah. Cek yang pertama. Stres bisa bikin diabetes. Pak Andrew, benar apa enggak? 100% benar. Coba kita tanya pada praktisi kesehatan, benar atau salah stres bisa bikin diabetes? Jawabannya benar, tapi mikirnya seperti ini nih pemirsa. Jangan beranggapan kalau saya stres hari ini, saya cek langsung saya diabetes. Nggak seperti itu. Tapi stres ini efeknya banyak sekali dalam tubuh kita. Yang pertama, dia akan menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian setelah itu yang kedua ceritanya adalah waktu si stres tadi dikatakan bisa meningkatkan tekanan darah, dia dan meningkatkan gula di dalam darah. Kalau gula darah kita sudah diambang, waktu kita stres, masuklah dia ke tempat yang namanya diabetes. Jadi pernyataan ini benar dengan cara seperti itu logikanya. Jadi pemirsa, pernyataan yang bilang stres bisa bikin diabetes adalah pernyataan yang benar. Oke. Ada lagi nih, benar, salah. Rajin olahraga sudah pasti terhindar dari diabetes. Menurut Pak Andrew, pernyataan ini benar atau salah Pak Andrew? Akibat rajin olahraga, saya rasa benar. Jadi memang olahraga itu bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Tapi apakah pasti terhindar? Itu salah, Pak. Jadi bisa membantu mengontrol, tapi kita juga harus bantu dengan pola hidup kita yang sehat. Pola hidup kita yang sehat bagaimana? Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menghindari juga makan makanan yang tinggi gula, Pak. Apalagi kadang kalau kita habis olahraga, suka minuman-minuman manis. Nah, itu juga harus diperhatikan ya pemirsa. Jangan seperti itu. Kalau kita misalkan olahraga, 30 menit pertama itu yang dibakar gula darah. Jadi kalau gula darahnya nggak terlalu tinggi, 15 menit sudah habis dong. Dia mulai membakar yang namanya si lemak tersebut. Tapi permasalahannya adalah setelah olahraga, makannya seperti apa? Sebelum olahraga, makannya seperti apa? Apakah 30 menit selesai sudah gula darahnya? Belum tentu juga. Kan pilarnya ada 4 pola hidup sehat, cuma 1 nih olahraga. Sisanya berantakan, ya kembali lagi dia permasalahannya. Berarti kita sudah bisa memastikan bahwa rajin olahraga, kalimat ini ya, rajin olahraga sudah pasti terhindar dari diabetes adalah yang salah. Mari kita dengar sekarang, ada apa dengan Pak Andrew sampai diundang ke studio Go Healthy. Pemirsa, inilah profil Pak Andrew Haswin. Andrew Haswin, ia bersyukur beberapa tahun lalu melakukan cek kesehatan sebab ia menjadi mengetahui masalah yang terjadi di tubuhnya. Kala itu, ia mendapati kadar gula darah di tubuhnya sudah sangat tinggi. Bahkan, HbA1c-nya tercatat 11%. Kemudian trigliseridanya mencapai 500. Sontak, Andrew pun kaget karena selama ini ia tidak mengalami gejala apapun. Sehingga merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Tak mau kondisinya makin memburuk, Andrew pun berusaha untuk lebih memperbaiki pola hidup. Sehari-hari, dari mulai pola makan hingga olahraga ia lakukan dengan baik. Selain itu, Andrew juga rutin menggunakan teknologi laser sejak 4 tahun lalu. Alhasil, berkat berbagai usaha yang dilakukan, kini kadar gula darah dan trigliserida yang dulu tinggi sudah kembali normal. Badannya pun terasa lebih bugar. Memang kami milih narasumber ini nggak keliru pemirsa ya. Sebagai contoh daripada jenis produktivitas manusia Indonesia belakangan ini. Profesional, kerja keras, tekun, disiplin. Ada pada diri Pak Andrew. Pak, ceritakan pada kami Pak, bagaimana Anda bisa mengelola stres demikian rupa? Sampai akhirnya Anda harus menggunakan teknologi laser.
Oke, jadi awalnya saya sangat aktif di dunia perbankan dan juga pasar modal, ya, terutama di semua perusahaan keuangan, dalam hal ini di bawah otoritas jasa keuangan. Pada saat kerja di dunia keuangan itu, indikator semua, banyak kan indikator kesehatan saya tuh memang kacau. Disitulah baru ketahuan bahwa saya punya HbA1c itu sampai 11, triglyceridnya 600 gitu kan. Cuman memang badan saya juga nggak ada masalah sih. Sedikit ya Pak ya. Ya. Buat pemirsa biar mengerti, HbA1c itu adalah gambaran gula darah kita selama 3 bulan. Betul. Jadi kalau 11% itu tinggi sekali sebetulnya. Ya. Kita kepengennya cuma di 6, di bawah 6 malah harusnya. Ya, 5,6. Jadi kalau di rata-rata, itu di rata-rata loh pemirsa. Jadi maksudnya gini, pernah nanti barangkali 500, pernah barangkali 150, tapi ini di rata-rata selama 3 bulan. Ya. Jadi nggak bisa bohong kalau pemeriksaan yang satu ini. Mau puasa 3 hari pun, dia akan keluar angka yang sebenarnya. Karena di rata-rata tadi. Bapak pada umumnya merasa baik-baik saja. Baik-baik aja. Sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan kesehatan MCO secara tadi. detail, baru Baru saya keluar tahu. laporannya. Ya. Nah, respon Anda terhadap nilai-nilai yang kurang baik ini apa? Pertama kaget, terus saya bilang pas ini, dia bilang, waduh. Terus saya begitu konsultasi sama ayah saya ini segala, bagus kamu nggak kena stroke, itu betul. ya segala, itu yang ini waktu itu usia muda kan orang pasti akan depresi kan kalau kena stroke seperti itu. Dan dari situ ya saya mulain olahraga sebelum hari ini. Jadi Bapak olahraga itu setelah dapat MCU. Sebelumnya olahraga. Sebelumnya saya aktif badminton sebenarnya. Membuktikan dong Pak sebetulnya tadi pernyataan yang tadi membuktikan dong Pak. Iya. Bahwa rajin olahraga bukan pasti membuat kita terhindar Dari diabetes. diabetes. Karena ada faktor lain ya. Karena ada faktor turunan juga kan. Ya. Tadi waktu saya lihat di fotonya Pak, ada Bapak memegang makanan laut khas ya, yang menjadi kesukaan banyak orang gitu ya. Apakah itu adalah bagian dari gaya hidupmu juga? Makan enak? Iya, Dan itu pemicu trigliserida 500 itu Pak? bisa jadi. Satu hal yang perlu kita kasih acungan jempol sama Pak Andrew. Bapak mengambil langkah untuk menggunakan teknologi laser. Betul. Banyak orang yang menggunakan teknologi laser merasakan ada kualitas tidur yang terkoreksi. Ya. Dan itu pasti berdampak pada pagi hari dia bangun. Bapak merasakan yang serupa atau enggak? Wah. Saya merasakan yang sama, walaupun jam tidurnya tidak sesuai dengan jam yang ideal. Orang kan ada yang bilang 6 jam, 7 jam atau apa. Saya rata-rata tidur tuh 3-4 jam sebenarnya. Waduh, Pak. Tapi pada saat habis pakai itu, saya ngerasa bahwa enak aja gitu pas habis baru bangun setelah menggunakan teknologi laser. Ya. Lalu Bapak pergi ke laboratorium, Bapak cek juga. Itu Ya, HbA1c dan lain sebagainya. Ya, karena itu proses juga ya. Karena Betul. saya juga langsung berobat ke internis, ya, ini ya segala. Dan reguler 3 bulan dicek gitu kan. Tapi setelah itu, percaya nggak percaya, indikator semua itu langsung membaik loh. Bagaimana pendapatnya para praktisi kesehatan? Silahkan komentari. Pak Andrew, saya senang banget loh Pak dengarnya. Ini kan berarti ada kemajuan di kesehatannya Pak Andrew ya. Ya. Jadi ketika melakukan medical check up, itu kan Bapak melihat ada angka-angka yang tinggi. Ya. Trigliserida yang tinggi, HbA1c yang tinggi. Dan Bapak ketika mengetahui hal itu langsung take action. Ya. Lakukan konsultasi ke dokter internis. Ya. Dan itu memang tidak semua orang melakukan hal itu. Nah di sini saya juga ingin mengajak pemirsa, kalau ada yang tinggi, ayo kita lakukan pemeriksaan. Jadi memang walaupun sebenarnya kita tidak ada gejala, kita harus melakukan medical check up secara rutin. Medical check up itu bisa memberikan gambaran rapor tubuh kita, dan ayo take action. Pak Andrew juga selain melakukan pola hidup sehat juga menggunakan teknologi laser ya. Betul. Teknologi laser di sini juga memberikan manfaat yang luar biasa ya Pak ke Pak Andrew. Betul. Jadi menjadi lebih rileks, tubuhnya lalu juga tidurnya juga menjadi lebih baik ya. Nah di sini saya juga ingin mengajak pemirsa, ayo kita gunakan teknologi laser agar kondisi tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Ceritanya Pak Andrew ini bukan baru sekali Pak. Orang-orang yang merasa enak-enak aja, nggak ada gejala, dipikirnya dia sehat. Tanda kutip ya Pak. Ya. Pas udah kemudian check up, baru deh kelihatan bahwa ternyata punya harta karun yang lumayan banyak gitu ya. Harta Jadi karun. Iya. pertama kali barangkali buat pemirsa adalah, ayo pemirsa, check up itu nggak boleh ditawar. Dari check up itu modal kita untuk tahu nih, kalau kata Mbak El tadi, rapot kita kayak gimana sih sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tadi Pak Andrew bilang tidur 3 jam dengan teknologi laser udah rasanya enak, tapi saya tidak menganjurkan tidur 3 jam. Tetap saja harus mengejar 6 jam. Pada dasarnya pola hidup sehat ada 4 pilar, 4-4-nya harus jalan dengan sempurna. Susah kan? Pasti susah. Karena itu hadir teknologi laser. Supaya kalau kemudian kita punya masalah, pola hidup saya tetap jalan, semua obat dari dokter kita ikuti, tambahannya supaya optimal, supaya perfect nih, tujuan kita tercapai dengan baik,
ya gunakan teknologi laser. Semua penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah, temannya adalah teknologi laser. Kalau pemirsa punya kesibukan yang sama dengan Pak Andrew, ayo take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Andrew adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tersebut segera teratasi dan Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Saya ingatkan Anda dan saya ngomong ini juga untuk diri saya, untuk konsisten menjalankan 4 pilar pola hidup sehat dan memanfaatkan teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Dan pemirsa, AccuLaser maupun dokter laser adalah bagian dari gaya hidup sehat orang-orang kekinian yang ada di Indonesia. Jangan ketinggalan loh. Segera hubungi nomor yang ada di layar. Tim call center kami siap menjemput kebutuhan Anda dan kami akan mengantarkan 1 unit teknologi laser ke tangan Anda. Ketika Anda sudah memilikinya, silakan ngobrol, konsultasi juga dengan dokter kami. Namun kami ingatkan bahwa produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Tetaplah bersama kami di sini. Kami segera kembali untuk melanjutkan obrolan ini. Kabar gembira nih buat kalian yang hobi sekali makan ikan laut. Nah, beberapa jenis ikan laut ini sangat bernutrisi bagi tubuh kita. Yang pertama ada ikan salmon. Ikan salmon ini mengandung omega 3 atau lemak baik sehingga bisa meningkatkan kualitas darah kita. Dan yang kedua ada ikan tuna. Ikan tuna mengandung selenium atau antioksidan yang baik untuk menjaga kondisi darah kita. Dan yang ketiga, ada ikan sarden. Ikan sarden mengandung banyak sekali protein untuk menjaga yang namanya tekanan darah kita dan juga menjaga kepadatan tulang kita. Dan jangan lupa, tambahkan teknologi laser untuk menjaga tekanan darah kita dan menjaga kualitas hidup kita. Sehingga kualitas hidup kita meningkat dan kualitas darah serta pembuluh darah kita juga ikut terjaga dengan baik. Nanti masih bersama dengan seorang sociopreneur yang mengawali karirnya sebagai seorang bankir, profesional, dan waktunya sangat sibuk, pemirsa. Pak Andrew masih bersama kami. Di awal-awal saya dulu kerja di Jakarta, stres sebagai pemula. Tapi begitu jabatan naik, kepercayaan nama, stres juga Pak. Kok kayak nggak kelar-kelar stres kita ini Pak ya? Bapak ngalamin gitu? Ya. Selama hidup kita harus stres biasa, Bu. Stres itu ada 2 macam, Pak. Iya. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Apa? Eustress. Eustress. Kalau yang eustress itu adalah yang membuat kita bermotivasi nih buat kita. Iya. Oh. Pengen lebih bagus, lebih Iya. maju. Iya. Besok mau acara lebih sulit, kita usaha. Atau misalkan Bang Coki mau nge-MC di depannya orang paling hebat lah gitu Iya. ya. Kan deg-degan tuh, Iya. persiapan dong Betul, jadinya. betul. Itu eustress. Distress adalah yang merusak tubuh kita. Yes. Pak, ceritakan pada kami Pak, yang menyebabkan diabetes itu, trigliserida tinggi, adalah Kira-kira pola apa ya? makan seperti apa Pak? Pola makan sih memang saya orangnya doyan makan. Jadi makannya juga tanda kutip jorok lah. Ya. Jadi jorok tuh jadi ya, makan udah seafood juga. Nggak ada pantangan ini. Terus terang saya nggak ada pantangan. Apakah Bapak sadar bahwa sebenarnya ada yang lagi mengintai nih, sakit penyakit, keturunan diabetes, yang suatu saat Bapak akan menuai gitu? Betul. Cuman saya imbangin kan 3 kali olahraga. Ya. Bapak anggap itu sebagai penawarnya gitu Iya, ya Pak ya? iya. Konsekuensinya itu gitu Betul. ya? Oke, berarti kebanyakan orang kan seperti itu. Ini adalah contoh yang baik buat pemirsa, bahwa kalau kemudian kita melakukan sesuatu, kita bikin antinya ya, kita anggap wah, udah dong, udah impas seimbang. Benar. Yang harus dibuktikan adalah periksa laboratorium, medical check up. Kalau misalkan belum terbukti, nggak bisa juga kita bilang imbang atau impas. Iya. Mbak El, kalau ngomongin tentang diabetes yang memang Bapak sudah ada dari faktor Iya. keturunan, boleh nggak Mbak El berbagi sama pemirsa dan Pak Andrew juga, apa sebenarnya yang terjadi pada saat seperti ini? Ketika memang ada riwayat kesehatan dari keluarga, itu sebenarnya kita harus ekstra hati-hati. Nah, jadi saya ada bayangan nih. Jadi ada 2 gelas. Gelas yang pertama itu isinya air, dan yang kedua itu isinya air dengan gula.
Tentunya yang lebih kental air dengan gula. Ya. Nah, ini kita bisa ada lihat ya. Ini adalah darah normal kita, Pak. Sel-sel darah merah itu berjalan dengan baik. Oksigen dan nutrisi tersampaikan ke organ kita dengan baik. Jadi organ kita itu butuh oksigen dan nutrisi untuk beroperasi. Ya. Jantung kita, ginjal kita. Dan ini adalah gambaran darah yang tidak normal. Darah yang tinggi akan gula, tinggi akan kolesterol. Sel-sel darah merahnya itu bertubuhkan, Pak. Sehingga oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik. Tubuh kita itu penuh dengan pembuluh darah dari kepala hingga kaki. Kalau terjadi di jantung, bisa terjadi serangan jantung. Kalau terjadi di otak, bisa terjadi stroke. Nah, jadi kita harus bantu jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Lalu apa kira-kira yang menjadi solusi bagi pemirsa? Melihat apa yang dilakukan oleh Pak Andrew ini bijaksana. Begitu ada masalah, dia langsung tangani. Tentunya salah satu dengan penggunaan teknologi laser. Bukankah begitu, Mbak El? Betul sekali, Pak Andrew. Jadi memang kalau kita lihat ya, teknologi laser ini dapat membantu membakar gula dan kolesterol pada pembuluh darah dengan cara bagaimana? Dengan mengaktifkan mitokondria atau pabrik energi. Jadi gula dan kolesterol pada pembuluh darah kita akan dihasilkan menjadi energi. Sehingga yang Pak Andrew rasakan juga tubuhnya menjadi lebih berenergi ya, Pak. Bugar. Lebih segar, lebih bugar. Betul. Kita semua senang banget dengarnya ya, Pak Andrew. Dan tetap juga kita harus imbangi dengan 4 pilar kesehatan. Betul, Mbak El. Semoga bisa ditiru oleh pemirsa di rumah. Yuk kerjakan yang namanya olahraganya, Iya. tidurnya yang baik. Pokoknya semua deh pola hidup saya dikerjakan. betul. Punya penyakit, kalau harus minum obat, yuk kita minum obat. Tapi tetap aja imbangi tambahannya dengan teknologi laser. Dia membantu loh, nggak repot, mudah dipakainya, tapi bisa banyak sekali kemudian yang kita dapatkan manfaatnya. Kita punya satu alat kesehatan ini, kita bisa pakai rame-rame satu keluarga, butuh cuma 1 jam saja waktunya. Benar, Ya kan. benar. Kalau Pak Andrew, siapa yang lagi pakai di rumah, Pak? Saya pakai lagi istri saya. Saya ngelihat tuh istri saya tuh orang yang, jadi gini, dia kalau udah tidur dibangunin, habis itu susah tidur lagi. Oh, oke. Nah, untuk berikutnya bisa sampai lagi. Dan Iya. setelah itu saya bilang coba deh, coba pakai ini gitu loh. Dia pakai. Setelah itu tidur nggak udah lebih jauh lebih bagus lah kualitas tidurnya. Oke. Jadi ini sebenarnya Pak Andrew dan istrinya ini disiplinnya sangat luar biasa ya, Mbak Lula, Mas Dimulai Coki. dari Bapak, betul. Dimulai dari Bapak. Nah, jadi intranasal ini alat yang bisa dimasukkan ke dalam hidung. Gunanya itu untuk melancarkan aliran darah di daerah kepala. Jadi bisa digunakan ya untuk pencegahan dan juga bisa membantu bagi pasien yang stroke. Tapi ini yang luar biasa, ini istrinya Pak Andrew itu gunakan untuk pencegahan ya, Pak? Iya, Pak iya. Andrew sendiri sudah menggunakan belum, Pak? Yang intranasal Bapak pakai nggak? Digunakan untuk intranasal belum? Sebetulnya kan sayang, Pak, karena sebetulnya si intranasal ini, kalau buat Pak Andrew pasti buat pencegahan juga nih ya, Pak ya. Pencegahan terjadinya stroke, buat yang sinusitis, buat yang sering sakit kepala. Yang paling penting lagi, makin kita tua nanti, ada yang orang mengatakan pikun, mudah lupa, demensia. Nah, itu kan fungsi Alzheimer. otak ceritanya. Fungsi otak itu berhubungan dengan aliran darahnya. Kita jaga aliran darah di otak kita supaya jauh dari demensia. Sebagai seorang profesional yang kegiatannya begitu padat, Bapak pakai teknologi laser di saat-saat seperti apa? Di saat-saat seperti pada saat saya selalu disiplin setelah pulang ke rumah, setelah pulang kerja, habis ini segala. Kalau yang pagi, Pak? Kalau dipakainya? pagi biasanya setelah olahraga pagi, jadi saya sebelum berangkat. Kadang-kadang saya taruh ada di mobil sih. Oke. Jadi supaya saya pas lagi di jalan, lagi ini segala, pas keinget langsung pakai aja. Memanfaatkan gitu. waktu ya. Terbukti begitu mudah digunakan di waktu-waktu yang sangat nyaman bagi Anda di Ya. tengah kegiatan ya. Ada lagi juga manfaat lain dari teknologi laser yang juga terus dikembangkan, khususnya bagi orang-orang yang katakanlah hobi berolahraga atau mengalami nyeri-nyeri tertentu. Mbak El, penjelasannya. Jadi sekarang laser itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Bisa untuk nyeri, lalu bisa juga untuk meredakan peradangan. Dan kalau untuk pasien dengan luka diabetes, bisa untuk regenerasi jaringan sehingga lukanya jadi lebih mudah sembuh. Jadi nih Bapak, kalau habis olahraga sakit-sakit Pak, tempel langsung Pak, lokal Pak. Jadi dia lokal bisa, sistemik juga bisa. Ya, itulah kelebihan dari teknologi laser yang mana Pak Andrew adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Tapi ada bagian dari masyarakat Indonesia lainnya juga yang ingin bercerita kepada Anda. Pemirsa, kita simak videonya. Saya penderita diabetes, gula darah saya sampai 398, ginjal juga, asam urat saya tuh sampai 13. Beberapa bulan ini saya menggunakan laser. Dulu gula sesaatnya setelah makan malam sekitar 150 sampai 200-an. Sekarang selalu di bawah 150.
Jadi teknologi laser ini memang membantu metabolisme tubuh saya menjadi semakin baik, terus memperbaiki kualitas tidur saya terutama. Jadi ketika saya olahraga, recovery-nya lebih cepat. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih untuk satu lagi inspirasi yang baru kita dengar. Kembali lagi ke Pak Andrew, pemirsa. Dulu beliau punya masalah. Riwayat kesehatannya adalah sebagai berikut. Diabetes, HbA1c mencapai 11%, itu tinggi ya pemirsa. Kadar trigliserida sampai 500. Dan setelah menggunakan teknologi laser, hasil HbA1c-nya terakhir ada di 6,5%. Kadar trigliseridanya sudah normal. Dan karena banyak yang terkoreksi termasuk kualitas tidurnya, maka bangun pagi badan terasa bugar. Bapak sudah pakai teknologi laser, adakah saran, masukan, atau ajakan dari Bapak untuk pemirsa kita di rumah, khususnya buat mereka yang baru mengerti tentang teknologi laser? Ya, saya mengajak kepada masyarakat dan juga terutama profesional di bidang saya ya, terutama di bidang keuangan. Kita juga masih punya keluarga kita ya, jadi anak-anak yang masih kecil. Saya mengajak juga coba menggunakan produk teknologi laser yang sederhana, yang modelnya ke model kayak arloji, kayak jam tangan, dan itu sangat mudah digunakan dan juga membuat kualitas hidup, dan kita juga bisa tetap eksis di dalam kehidupan kita di masyarakat. Pesan kita hari ini nih ya pemirsa, yang pertama bahwa yang rasanya enak, nggak ada gejala, bukan berarti sehat. Jadi medical check up adalah pegangan kita. Apalagi kalau umurnya sudah banyak. Umur sudah banyak itu kita tambahin resikonya adalah banyak penyakit yang faktor resikonya adalah usia yang bertambah. Jadi waktu kita bertambahnya usia, kita jaga pola hidup sehat kita, dan jaga pencegahannya, tambahkan dengan teknologi laser. Jadi pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Saya tangkap pernyataannya Mbak Lula bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dan tadi Pak Andrew juga sudah bercerita manfaat penggunaan teknologi laser dan mengajak Anda semua pemirsa yang ada di rumah untuk sesegera mungkin mendapatkannya dan menggunakannya. Karena kesehatan kita menentukan masa depan kita semua. Saya ingin ingatkan kembali Anda pemirsa bahwa alat kesehatan dokter laser atau Eculaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Anda bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja di waktu terbaik Anda. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur di pergelangan tangan ini. Dokter laser maupun Eculaser Ultimate akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah atau manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Tentu saja bisa mengendalikan tensi. Ayo pemirsa, saya ajak Anda dan diri saya sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh dengan menjalani 4 pilar pola hidup sehat dengan menggunakan juga dokter laser maupun Eculaser dari Gogomo. Kami tunggu telepon Anda. Sekarang juga secepatnya menghubungi nomor yang tertera di layar. Pelayanan ini adalah untuk Anda. Dan kami juga tunggu saat terbaik bagi Anda berkonsultasi dengan dokter kami ketika alat kesehatan ini sudah Anda miliki. Namun pemirsa, jangan sampai terombang-ambing dengan opini, berita yang nggak jelas di luar sana. Percayakan saja, jika Anda bicara produk dokter laser atau Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia, percayakannya adalah ke Gogomo. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Eculaser dari Gogomo. Kualitas darah menentukan kualitas hidup, atasi masalahnya, dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Pak Andrew, sekali lagi terima kasih. Juga Mbak Lula, Mbak El, terima kasih untuk semua perbincangan kita hari ini. Dan pemirsa, minta tolong dong, butuh masukan, saran, kritikan untuk program kami Go Healthy yang juga kami dedikasikan kembali untuk masyarakat Indonesia. Kami tunggu komentar Anda pada alamat email berikut. Saya Coki Sitohang, pamit sebentar, nanti kembali lagi di episode berikut Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.
Bye.